Tahukah kamu bahwa Candi Prambanan dipercaya bukan dibangun oleh manusia, melainkan oleh pasukan makhluk gaib dalam satu malam? Dan di balik keindahannya, tersembunyi kisah cinta, kecerdikan, dan kutukan abadi seorang putri Jawa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena di sini, kita mengungkap legenda Nusantara yang tak sekadar cerita, tapi penuh rahasia dan makna tersembunyi. Di tanah Jawa Tengah, berdiri megah sebuah kompleks candi yang telah menantang waktu selama ratusan tahun, Candi Prambanan. Namun, sedikit yang tahu, keindahan batu-batu itu lahir dari tipu daya seorang putri, ambisi seorang kesatria, dan kutukan yang tak pernah dicabut hingga kini. Inilah kisah Roro Jonggrang. Angin pagi berhembus lembut di atas kerajaan Baka, membawa aroma tanah basah dan suara kehidupan yang damai. Di balik tembok batu yang kokoh, rakyat hidup tenteram di bawah pemerintahan Raja Baka, seorang raja yang dikenal adil dan bijaksana. Di istana itulah tinggal putri tunggalnya, Roro Jonggrang. Ia bukan hanya cantik, tatapannya tajam, pikirannya cerdas, dan tutur katanya membuat para bangsawan menaruh hormat. Banyak pangeran datang membawa emas dan janji kekuasaan, namun tak satu pun mampu mencuri hatinya. Namun kedamaian tak pernah abadi. Suatu malam, langit berubah merah oleh cahaya api. Dari kejauhan terdengar derap pasukan dan dentang senjata. Bandung Bondowoso, kesatria sakti dari kerajaan Pengging, datang dengan ambisi menaklukkan Baka. Pertempuran terjadi tanpa ampun. Tembok istana runtuh. Tanah bergetar oleh kekuatan ilmu hitam dan kesaktian manusia. Raja Baka turun langsung ke medan perang, mempertaruhkan nyawa demi rakyat dan putrinya. Di tengah kabut asap dan darah, Raja Baka akhirnya gugur, tewas di tangan Bandung Bondowoso. Jerit kesedihan menggema di istana. Dari balik pintu batu, Roro Jonggrang menyaksikan tubuh ayahnya terbaring tak bernyawa. Air mata jatuh, namun lebih dalam dari duka, lahirlah dendam. Sejak hari itu, kerajaan Baka runtuh, rakyat tunduk pada penguasa baru, dan Roro Jonggrang, sang putri, menyimpan luka yang kelak akan mengubah takdir banyak orang. Ia bersumpah dalam diam, tidak akan pernah menyerahkan hatinya pada pembunuh ayahnya. Namun takdir telah menyiapkan jalan lain, jalan penuh tipu daya, kutukan, dan 1000 candi batu. Hari-hari berlalu setelah runtuhnya kerajaan Baka. Istana yang dulu dipenuhi tawa, kini sunyi, dikuasai bayang-bayang kekalahan. Roro Jonggrang hidup di bawah pengawasan penguasa baru, Bandung Bondowoso. Ksatria itu bukan hanya penakluk, ia dikenal sakti, ditakuti dan dihormati. Namun di balik ketegasannya, matanya selalu mencari satu sosok, Roro Jonggrang. Suatu sore, di pendapa istana yang masih menyisakan bekas perang, Bandung Bondowoso berdiri tegap di hadapan sang putri. Roro Jonggrang, ucapnya berat. "Aku ingin menjadikanmu permaisuriku." Kata-kata itu jatuh seperti petir di telinga sang putri. Bagaimana mungkin ia menerima lamaran pria yang telah merenggut nyawa ayahnya? Bagaimana mungkin ia tersenyum pada tangan yang berlumur darah keluarganya? Namun Roro Jonggrang menunduk. Ia tahu, menolak secara langsung berarti mengundang kematian, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga sisa rakyat kerajaan Baka. Maka, ia memilih jalan kecerdikan. Dengan suara lembut namun penuh perhitungan, ia berkata, "Tuanku, aku akan menerima lamaranmu dengan satu syarat." Bandung Bondowoso mengangkat alisnya. "Apa syarat itu?" Roro Jonggrang menatap langit senja, lalu menoleh kembali dengan senyum tipis. "Bangunlah 1000 candi dalam satu malam, sebelum fajar menyingsing." Seisi pendapa terdiam. Para prajurit saling berpandangan. Para bangsawan menahan napas. Itu bukan permintaan, itu tantangan mustahil. Dalam hati,
Roro Jonggrang yakin, tak ada manusia yang mampu melawan waktu. Namun yang ia lihat justru membuat darahnya membeku. Bandung Bondowoso tersenyum. Bukan senyum orang putus asa, melainkan senyum seseorang yang yakin akan kesaktiannya. Baik, jawabnya singkat. Jika itu syaratmu, akan kupenuhi. Malam itu, saat matahari tenggelam di balik cakrawala, Roro Jonggrang menyadari satu hal yang menggetarkan hatinya. Ia mungkin telah menantang kekuatan yang tak seharusnya dibangunkan. Dan malam itu, takdir mulai bergerak. Matahari tenggelam perlahan, dan malam turun seperti tirai hitam yang menutup dunia manusia. Angin berubah dingin. Langit tanpa bintang, seakan ikut menahan napas. Di tanah lapang dekat istana, Bandung Bondowoso berdiri seorang diri. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra kuno. Mantra yang hanya dikenal oleh mereka yang menguasai batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Tanah bergetar. Dari balik hutan, dari celah gunung, dari perut bumi yang gelap, terdengar suara bisikan dan raungan. Pasukan jin bangkit memenuhi panggilan. Wujud mereka samar, bayangan hitam, mata menyala, dan tubuh yang tak sepenuhnya berbentuk. Roro Jonggrang menyaksikan semuanya dari kejauhan. Darahnya terasa dingin. Inilah yang tak pernah ia perhitungkan. Dengan satu perintah, Bandung Bondowoso menunjuk tanah kosong. "Bangun," katanya singkat. Batu-batu terangkat sendiri, pasir memadat, pilar-pilar menjulang, seolah ditarik oleh tangan tak terlihat. Dalam sekejap, sebuah candi berdiri tegak, disusul yang lain, dan yang lain lagi. Suara dentuman batu berpadu dengan bisikan makhluk gaib. Malam yang seharusnya sunyi, berubah menjadi simfoni kegelapan. Waktu terus berjalan. Puluhan candi berdiri, ratusan menyusul. Bulan perlahan naik ke puncak langit, menyinari pekerjaan yang tak manusiawi itu. Keringat dingin membasahi pelipis Roro Jonggrang. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Namun kenyataan di hadapannya tak bisa disangkal. Ketika malam semakin larut, jumlah candi telah mencapai ratusan. Para jin bekerja tanpa lelah, tanpa suara, tanpa ragu. Mereka tidak mengenal waktu, hanya perintah. Roro Jonggrang mulai gelisah. Jika fajar benar-benar belum tiba, Jika satu malam ini berhasil dilewati, maka nasibnya telah ditentukan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, ketakutan mengalahkan kecerdikan. Dan di balik bayang-bayang candi yang terus menjulang, Roro Jonggrang mulai memikirkan satu hal. Jika kekuatan gelap bisa dibangkitkan, maka kekuatan itu juga bisa ditipu. Malam belum berakhir, namun waktu bagi sang putri semakin menipis. Malam kian menipis, bulan mulai condong ke barat, dan udara terasa berubah, lebih dingin, lebih sunyi. Di tanah lapang, candi-candi batu berdiri berjajar seperti pasukan bisu yang menunggu perintah terakhir. Roro Jonggrang berdiri gemetar di balik bayangan pilar. Hitungannya cepat, napasnya pendek. 900, 950, 990, hanya satu candi lagi. Panik merayap di dadanya. Jika ia menunggu fajar datang dengan sendirinya, maka segalanya akan terlambat. Bandung Bondowoso akan menang, takdirnya akan terkunci. Di saat itulah, akal mengalahkan rasa takut. Roro Jonggrang berbalik dan berlari menuju para dayang istana. Dengan suara bergetar namun tegas, ia memberi perintah. "Cepat, nyalakan api di timur, bangunkan semua orang, tumbuk padi, bunyikan lesung, buat seolah pagi telah tiba." Para dayang saling berpandangan, bingung namun patuh. Api dinyalakan, cahaya merah menyala di kejauhan, asap tipis membumbung ke langit gelap, lesung dipukul bertalu-talu, memecah keheningan malam, dan kemudian ayam jantan berkokok. Suara itu menggema di udara seperti tanda tak terelakkan. Para jin berhenti bekerja. Mereka menoleh ke timur, melihat cahaya dan asap yang menyerupai fajar. Bisikan ketakutan menyebar di antara mereka. Pagi telah tiba. Waktu kita habis. Satu persatu, makhluk-makhluk gaib itu melarikan diri, lenyap ke dalam tanah, hutan dan kegelapan.
meninggalkan candi terakhir yang belum sempurna. Tanah kembali sunyi. Roro Jonggrang menutup matanya. Ia berhasil. Namun jauh di tengah lapangan, Bandung Bondowoso berdiri mematung. Matanya menyipit, menatap langit yang sebenarnya masih gelap. Ia tahu, ini bukan fajar. Ini adalah tipu daya. Dan kemarahan yang tumbuh di dadanya jauh lebih berbahaya daripada pasukan jin manapun. Malam memang berakhir, namun kutukan baru saja dimulai. Cahaya api masih menyala di kejauhan, namun langit tetap gelap. Bintang-bintang belum pergi. Fajar belum datang. Bandung Bondowoso melangkah perlahan menuju candi-candi yang berdiri bisu. Ia menghitung dengan mata tajam, bukan dengan harapan, melainkan dengan keyakinan. 999. Langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah Roro Jonggrang yang berdiri kaku. Wajahnya pucat namun matanya menyimpan kemenangan kecil. Ini bukan pagi. Suara Bandung Bondowoso berat dan dingin. Ini tipu dayamu. Roro Jonggrang terdiam. Untuk pertama kalinya, kecerdikannya tak mampu menyelamatkannya dari tatapan itu. Ia tahu, kebenaran telah terbongkar. Aku hanya ingin bebas menentukan hidupku, ucapnya lirih. Engkau merampas segalanya dariku, ayahku, kerajaanku. Namun amarah Bandung Bondowoso telah menutup telinganya. Kesaktiannya bergejolak, tanah di sekeliling bergetar. Jika kau menolak menjadi istriku, katanya, maka kau akan menjadi pelengkap candiku. Angin berputar kencang, mantra terucap dari bibirnya, mantra kutukan yang tak bisa ditarik kembali. Roro Jonggrang mencoba melangkah mundur, namun kakinya membeku. Tubuhnya terasa berat, napasnya tertahan. Kulitnya perlahan mengeras, dingin seperti batu. Dalam sekejap, sang putri berubah menjadi arca batu yang indah dan sunyi. Matanya menatap kosong keabadian. Tangannya membeku dalam sikap pasrah. Candi ke-1000 telah lengkap. Bandung Bondowoso terdiam menatap hasil kutukannya. Amarahnya mereda, digantikan kehampaan. Ia menang, namun kehilangan sesuatu yang tak pernah bisa ia miliki. Dan sejak saat itu, Roro Jonggrang dipercaya menjadi arca Durga yang berdiri di dalam Candi Prambanan. Diam, abadi, menyimpan kisah cinta yang berakhir dengan kutukan. Fajar akhirnya benar-benar datang. Cahaya matahari perlahan menyapu tanah lapang yang dipenuhi bangunan batu. Candi-candi itu berdiri megah, tersusun rapi, namun menyimpan kesunyian yang aneh, seolah dunia masih berkabung. Bandung Bondowoso menatap hasil kesaktiannya. 1000 candi telah berdiri, namun tak ada kemenangan di wajahnya. Ia berbalik meninggalkan tempat itu, membawa kehampaan yang tak bisa ditaklukkan oleh kekuatan apapun. Sejak hari itu, ia tak pernah kembali. Waktu berlalu. Rakyat menyebut kompleks itu Candi Sewu, yang berarti 1000 candi. Tapi mereka juga berbisik bahwa jumlahnya tak pernah benar-benar genap. Selalu terasa ada yang kurang. Di tengah kompleks itu, berdiri candi utama yang paling megah, Candi Prambanan. Di dalamnya terdapat arca seorang perempuan batu, anggun, sunyi, dan memancarkan kesedihan yang tak terucap. Masyarakat percaya, itulah Roro Jonggrang. Malam-malam tertentu, menurut cerita, angin yang berhembus di antara candi terdengar seperti bisikan. Ada yang mengatakan itu adalah penyesalan Bandung Bondowoso. Ada pula yang percaya, itu adalah tangisan sang putri yang terperangkap dalam batu. Legenda pun tumbuh, diwariskan dari mulut ke mulut, bahwa kecerdikan tanpa kebijaksanaan melahirkan petaka. Bahwa cinta yang dipaksakan hanya menyisakan kehancuran. Dan bahwa dendam, jika dipelihara, dapat membatu. Bukan hanya tubuh,
tapi juga hati. Candi-candi itu tetap berdiri, tak pernah runtuh oleh waktu. Namun kisah di baliknya selalu terasa hidup. Hingga hari ini, Candi Prambanan masih berdiri anggun di tanah Jawa Tengah. Batu-batunya kokoh, ukirannya indah. Namun di balik keindahan itu, tersimpan luka dari masa lampau. Setiap orang yang datang memandang arca Durga di candi utama, seakan merasakan tatapan sunyi yang menembus waktu. Ada kesedihan yang tak terucap, ada penyesalan yang membeku selamanya. Roro Jonggrang mungkin telah menjadi batu, namun kisahnya tetap bernapas. Legenda ini hidup bukan karena kutukan, melainkan karena pesannya, tentang kekuasaan yang memaksa cinta. Tentang kecerdikan yang digunakan untuk bertahan, namun berujung petaka. Tentang dendam yang menutup ruang bagi pengampunan. Masyarakat Jawa percaya, 1000 candi itu bukan simbol kemenangan, melainkan peringatan. Bahwa manusia, sekuat apapun, tak pernah menang saat melawan hati dan takdir dengan amarah. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berdesir di antara batu-batu tua, legenda itu seolah berbisik kembali, mengingatkan bahwa pilihan kecil dapat mengubah sejarah. Roro Jonggrang mungkin tak pernah menjadi permaisuri. Bandung Bondowoso mungkin tak pernah mendapatkan cinta. Namun dari kisah mereka, lahirlah warisan yang tak lekang oleh zaman. Sebuah legenda yang akan terus diceritakan selama batu-batu Prambanan masih berdiri.